ini caleg muda, anggota calon dewan muda, kawan saya, sahabat karib saya, sahabat teman saya, teman main, wah segala macam lah. Yes. Kenalin dulu, kenalan dulu. Oke, hi bro and sis. Kalau gue manggilnya bro and sis. Oh iya. Tempat kami, PSI ya? Partai kami bro and sis. Oh. Oke, kenalin, nama gue Denny Boy dari Partai Solidaritas Indonesia. Partainya nomor 15. Kalau gue nomor urutnya 8. Lagi bertarung untuk menjadi anggota caleg di Kota Bogor. Dapil gue Dapil 2, Bogor Selatan. DPRD Kota Bogor berarti ya? DPRD Kota Bogor. Oke, betul. sip. Oke, Popers, sebelum saya ngobrol-ngobrol tentang dia jadi caleg, kita ngomong background dulu, ke belakang dulu ya bro ya. Yes. Bro, gue kenal lo ini kan udah lama ya. Banget. Dan gue tahu perjalanan hidup lo, tahu perjalanan karir lo. Yes. Nah, sekarang yang gue mau highlight itu adalah perjalanan karir lo, bro. Itu kan bagus banget. Yes. Lo pernah di lembaga asing, lembaga bahasa asing, terus pernah di sebuah perbelanjaan, juga pernah. Sekarang di mana lagi sekarang yang baru? Sekarang ada di satu tempat refleksi. Tuh. Jadi karirnya bagus, ya, posisinya juga dia bagus. Sekarang malah terjun ke dunia politik yang serba ribet dan riweuh. Kenapa sih lo? Menurut orang. Ya, kenapa? Oh iya. Kenapa? Apa awal lo akhirnya memutuskan untuk terjun ke basah-basahan di dunia politik? Oke. Kalau lihat politiknya sih sebenarnya kalau menurut orang politik itu ngehe, tau nggak? Iya, kalau kata seperti yang kata lu bilang ya, banyak orang bilang politik itu ngerepot banget, politik itu nyusahin banget segala macam. Emang sebenarnya politiknya enggak, tapi yang bikin rusak itu yang bikin rusuh itu adalah oknum-oknumnya, gitu ya, orang-orangnya, gitu ya, yang masuk ke sini dengan ambisi, dengan dengan udah ada pemikiran-pemikiran akan begini begitu segala macam, gitu. Nah itu yang bikin politik menjadi nggak asik, nggak nyaman gitu. Tapi kalau misalnya memang bisa dibikin lebih asik, lebih nyaman, harusnya sih akan lebih enak. Karena kalau politik itu kan lebih ke soal komunikasi ya. Kalau kita berbicara politik, berarti kita berbicara tentang kemampuan berkomunikasi. Kalau kita sudah bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya. Ya bahasa umumnya komunikasi lah ya. Bahasa itunya public speaking. Kalau misalnya kita bisa berkomunikasi dengan baik, itu semuanya akan aman-aman aja. Tapi dengan catatan nggak ada udang di balik batu gitu. Iya. Public speaking kan memang kan orang kalau ngelihat orang yang jago ngomong, jago retorika itu kan keren gitu ya. Tapi kan harus dibarengi dengan tindakan yang nyata. Betul. Ya kan? Nah, gue pengen tahu, lu belum jawab. Yang melatar belakangi itu akhirnya lu memilih untuk jadi seorang politikus muda itu apa? Oke, jadi pada dasarnya gini, karena gue berusaha untuk bisa membantu banyak orang, ya dengan berbagai macam kondisi, situasi dan keadaan gitu ya. Karena salah satu cara yang bisa gue lakukan adalah hanya menjadi dengan politikus itu, menjadi salah satu orang yang bergerak di dunia politik. Karena apa? Karena gue ini kan latar belakangnya bukan orang kaya banget ya, bukan orang tajir, bukan orang yang sultan punya duit banyak yang bisa bagi-bagi barang, sembako, duit dan sebagainya. Enggak. Budget terbatas yang penting mentas gitu ya. Nah, itu dia. Paham kan? Jadi bagi gue salah satu cara yang paling aman masuk dunia politik. Karena apa? Ketika kita duduk di dewan gitu ya, itu kan ada anggaran. Nah, anggaran itu kita tahu bisa diapain, bisa ngapain, bisa dibagikan kepada siapa aja gitu. Lebih ke situ sih, bro. Lah, jangan-jangan lo masuk ke politik buat cari duit? Oh, enggak. Kalau cari duit sih enggak sih, gue nggak tertarik ya untuk cari duit di politik. Sebenarnya lebih sorry gue potong bro. Tapi kan perjalanan karir lo, maksudnya dengan pekerjaan lo sekarang ini kan lo memang seharusnya kan lo sudah bisa mencukupi diri lo dan keluarga lo. Betul. Meskipun dia masih single. Masih single bro. Terus sih. Penting banget. Ayo cek aja Instagram lo apa dulu. Bung _ Danny Boy. Nah, tuh dia tuh, catat tuh. Nah. Jadi bisa lah di halo dem. Yes. Oke. Jadi itu yang melatar belakangi. Latar belakangnya itu. Nggak ada yang lain? Nggak ada yang lain. Pokoknya gue berusaha untuk bisa bantu orang, gitu ya. Berarti ada visi dan misi lo dong? Adalah.
Kalau visi misi sih ada beberapa hal Sok ceritain dengan singkat deh visi misi lo apa dulu deh. Kalau visi misi gue sih ada beberapa hal gitu ya. Yang pertama soal pendidikan, terus juga tentang kesejahteraan, tentang perlindungan, tentang juga beragama gitu ya. Nah, itu poin-poin yang menjadi keinginan gue untuk bisa membantu banyak orang. Salah satu tentang pendidikan. Pendidikan itu masih banyak di Kota Bogor ini, pendidikan yang bisa dibilang kotanya udah dekat sama Jakarta. Tapi pendidikan orang juga masih nggak terlalu peduli juga. Masih banyak orang yang tidak terlalu peduli. Ada mereka yang mau sekolah tapi nggak bisa karena keterbatasan dana. Masuk sekolahnya juga ribet banget, repot banget gitu ya. Udah lulus sekolahnya, ijazahnya masih ditahan juga. Jadi serba susah juga ya, serba sulit bagi mereka. Mereka mau ngapain? Nah, seharusnya kan kalau ketika mereka sudah bisa masuk dunia pendidikan, bisa mau belajar saja, selesai aja sampai SMA gitu ya. Harusnya kan bisa disupport supaya apa? Mereka bisa mencari langkah hidup berikutnya gitu. Itu dari segi pendidikan. Terus juga soal guru juga. Soal guru, salah satunya tentang guru agama. Guru agama juga ini kan penting ya. Jadi menjadi tugas dinas pendidikan untuk menyediakan guru-guru agama sesuai dengan kepercayaan yang ada di Indonesia ini. Jadi harus ada, apalagi kalau misalnya memang di sekolah itu ada muridnya. Jadi memang harus disediakan. Misalnya di suara negeri Islam, gitu. Terus ada yang Kristennya atau non Muslimnya, terus disiapin gitu. Harus disiapkan lah, harus disediakan. Karena kan kita juga sama ya. Misalnya itu pun sebaliknya gitu ya. Misalnya di satu tempat, misalnya mayoritasnya Kristiani gitu ya. Sekolah negeri itu sekolahnya atau daerah itu daerahnya Kristiani. Ada murid yang Muslimnya, ya jangan dipaksain masuk ikut pelajaran agama di situ, gitu ya. Tapi sediakanlah supaya mereka juga bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik gitu, lebih ke situ. Jadi tanggung jawab dari dinas pendidikan lah yang harus menyediakan itu pendidikan ya. Yang lainnya kesejahteraan ya, yang berikut tentang kesejahteraan itu tentang BPJS salah satunya. Tagline-nya dari partai kita kan adalah kalau PSI menang BPJS gratis gitu ya. Benar nih, benar karena kita akan lihatnya dari anggaran, bro. Jadi kan anggaran ini kan banyak ya sebenarnya gitu ya. Makanya kita berusaha supaya bisa masuk di Senayan, supaya bisa mengolah anggaran ini supaya BPJS yang ada itu bisa dicadangkan dari pos-pos yang ada sekarang nih, yang nggak berguna, yang nggak bermanfaat, yang bisa dipindahkan. Kenapa nggak dipindahkan? Terutama untuk kesehatan itu salah satunya. Jadi kan benar-benar bermanfaat daripada lu pakai, dibuang, dipergunakan untuk hal-hal yang nggak penting, membuat orang semakin menjadi nggak benar gitu ya. Ini kan dipindahin ke kesehatan. Jadi masih banyak orang-orang kok yang membutuhkan, karena kemarin ketika turun aja ini gue masih menemukan banyak di lapangan mereka-mereka yang belum bayar BPJS sudah setahun, 2 tahun udah nunggak gitu ya, dan mereka bingung ini harus gimana. Jumlahnya ada yang sudah 3 juta, 4 juta, 5 juta nunggak gitu kan, dan semua itu harus dibayar. Nah, daripada kayak gitu kan, alangkah indahnya kalau ya kita pakai anggaran yang ada, yang tidak bisa terpakai, yang tidak terpakai, tidak digunakan, pindahin aja gitu. Makanya kita butuh dukungan dan support dari Bro NC semuanya, warga masyarakat ya, untuk memilih kita. 2 tuh ya, pendidikan kesejahteraan. Yang ketiga, ada lagi terus lagi tentang anak perempuan, perlindungan terhadap anak dan perempuan. Jadi saat sekarang ini kalau mentang-mentang lo masih single ya? Bukan, jadi beberapa kasus kejadian kan belakangan ini. Ngaku aja lo. Di beberapa kasus kejadian belakangan ini kan ada yang terjadi pelecehan nih. Oh iya benar. Yang ada di halte lagi sendirian, tiba-tiba ada yang pokoknya gitu ya, anak-anak kecil gitu. Itu banyak beritanya, Bro. Nah, makanya itu yang harus menjadi PR pemerintahan sekarang ya, terutama yang ada di Kota Bogor. Ini wali kota Ibu Wali juga ini jadi perhatian beliau. Bagaimana sih menciptakan Kota Bogor menjadi kota yang ramah terhadap anak dan perempuan, terutama anak-anak gitu ya. Dan salah satunya tidak hanya kotanya. Jadi Bogor ini jadi salah satu kota yang jadi percontohan kota ramah anak, dan juga menjadi kita sedang menjadi percontohan juga rumah ibadah ramah anak. Rumah ibadah ramah anak. Dan seluruh rumah ibadah? Semuanya. Oke. Jadi di saat ini di Bogor nih ada 1 masjid, kalau nggak salah 1 atau 2 gitu ya, gereja 1, terus ada pura sama wihara kalau nggak salah, yang jadi percontohan, yang ini lagi dikaji tingkat nasional. Di Bogor ya? Di Bogor? Bogor. Oh, gue baru tahu, keren banget tuh. Ada. Jadi ada beberapa tempat ibadah di Bogor ini yang lagi jadi
percontohan. Oke. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa nyaman, anak-anak itu bisa menjadi lebih happy ketika mereka ada di tempat ibadah. Jadi selain di rumah yang menjadi tempat perlindungan mereka, jadi kalau ada apa-apa mereka bisa cari ke tempat-tempat ibadah itu, gitu ya. Nah, kita juga mengarahkan supaya tokoh-tokoh agama yang ada di tempat-tempat tersebut itu bisa menjaga dan melindungi anak-anak tersebut, gitu. Jadi bisa menjaga ya. Jadi jangan sampai justru tempat ibadah menjadi sarang yang melecehkan anak-anak ini. Gitu. Seperti itu sih. 3 berarti ya. Ini poin utama lo. Yes. Yang 3 ini ya. Pendidikan, kesejahteraan, dan keselamatan, perlindungan untuk terhadap anak dan perempuan. Betul. Nah, gua mau highlight lagi. Lo kan dari Partai Muda nih. Partai Muda, Partai Solidaritas Indonesia. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal Partai Muda, kan sekarang banyak banget kan caleg-caleg atau politisi-politisi muda yang muncul di pemilu tahun ini 2024. Banyak banget. Apa yang lo lihat dari situ? Munculnya anak-anak muda yang ikut ke politik. Apakah mereka memang ingin tampil dan meniru senior-seniornya atau bagaimana? Yang pertama kalau gue bilang memang udah masanya ya. Harus terjadi pertukaran, regenerasi, ada rollingan gitu ya. Yang tua-tua udahlah ya, apalagi kalau yang udah duduk di anggota dewan itu sudah 4 kali, sudah 5 kali. 4 kali berarti udah 20 tahun. 20 tahun. Jadi harusnya ya udah sadar diri deh gitu ya, jangan keenakan karena kalau udah lebih dari 2 tahun, kalau menurut gue ya, kalau 20 tahun udah enak dia. Makanya itu dia, saking enakannya lupa diri gitu kan, lupa berdirinya gitu. Jadi udah gue enak aja gitu ya. Nah, memang harusnya kami di partainya kami itu ya, kita juga mengusung bahwa setiap anggota dewan itu hanya boleh maksimal 2 kali. 2 kali periode kayak presiden loh. Iya, jadi setelah itu dia udah nggak bisa lagi. Kalau mau duduk ya pindah ke partai lain aja gitu. Suruh pindah? Iya, terserah mau pindah kayak mau cari yang lain, tapi lu hanya boleh 2 kali. Nggak boleh lebih. Dibatasi berarti ya? Betul, dibatasi. Jadi kalau gue bilang sekarang kenapa anak muda banyak, ya bagus juga karena memang sudah waktunya anak-anak muda ini harus tampil, harus maju, dan mudah-mudahan dengan munculnya anak-anak muda ini ya, yang muda-muda muncul, mereka berusaha menyuarakan itu bisa menjadi perubahan yang baru, perubahan yang lebih baik lagi. Jadi dunia politik itu akan semakin lebih indah lah berharapnya, gitu ya. Lo tadi bisa bilang seperti itu ya. Bagaimana lo bisa meyakinkan bahwa politisi-politisi muda ini mampu memberikan kontribusi yang baik kepada negeri? Banyak kok contoh-contohnya ya. Lo sendiri gimana? Mereka yang sudah kemarin, kalau buat gue sendiri ya secara pribadi mungkin lo kan belum terlalu banyak. Dibilang muda. Betul, belum terlalu heboh banget, belum terlalu banyak banget. Cuman memang sudah merintis banyak kegiatan-kegiatan sosial yang gue berharap ini bisa menjadi peluang juga untuk bisa membantu juga gitu. Oke, break dulu. Terima kasih. Sambil diminum ya. Gitu. Jadi gue meyakinkan bahwa anak-anak muda ini mereka bisa memberikan kontribusi yang baik. Ya kayak kalau lu tanya tadi tentang gue, ya gue sih sejauh ini ada beberapa kegiatan sosial yang gue lakukan di donor darah, terus aktivitas-aktivitas lainnya ya. Salah satunya rumah ibadah ramah anak, kota Bogor ramah anak gitu ya. Masuk di sana, gabung di sana, memberikan sedikit pemikiran-pemikiran gitu ya. Jadi seperti yang tadi gue bilang, gue nggak punya dana banyak, gue tidak mempunyai uang besar banyak gitu ya. Bukan sebagai sultan yang bisa bagi-bagi segala macam. Gue hanya punya tenaga, gue hanya punya pikiran, dan gue hanya punya hati yang gue coba curahkan, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Itu bagus banget. Tapi lo tadi singgung masalah, gue bukan sultan, gue nggak punya duit yang banyak. Nah sekarang nih masih ada gitu yang namanya istilahnya money politik. Masih lah. Lo gimana tuh menurut lo? Kalau gue bilang lo nggak pakai money politik kan? Enggak, kalau gue enggak, karena gak usah money politik bro, makan hari-hari aja udah pas banget gitu ya. Mau baru-baru mau bagi bro. Daripada bagi-bagi mendingan kita buat makan, orang-orang sekitar kita masih banyak kok. Jadi kalau gue bilang gini ya, buat bro and sis, buat semua masyarakat ya, jangan mau ikut-ikutan yang namanya money politik. Kenapa? Karena itu kalau money politik itu kan lebih ke transaksional ya.
gue kasih lu sembako gratis, lu harus milih gue. Beres itu terjadi, hubungan kita selesai. Ya kan, itu satu. Jadi kalau misalnya besok-besok nih, setahun setelah pemilihan dia masuk nih, misalnya gue transaksi ya, oke gue kasih lu 100.000, 150.000, 200.000, lu coblos gue ya, jangan lupa ya. Oke, jadi deal. Itu kan udah sekali nih transaksinya doang. Nah, ketika besok-besok nih, misalnya lu ada keperluan, lu ada sesuatu yang lu butuhkan, lu datang ke gue lagi, Dan kan gue udah milih lu gini segala macam, gue akan bales, akan gue balikin. Kan gue udah kasih kemarin duitnya. Kan udah selesai dong hubungan kita. Iya. Satu, ya. Yang kedua, dengan hal tersebut nih, kalau kita membiarkan itu semua, ya kan gue akan ada hitung-hitungan dong. Gue udah ngabisin berapa nih? Wah, gue udah habis 1M nih untuk kampanye kemarin gue. Berarti gue harus balikin modal gue. Kayaknya gue rasa nggak ada orang yang rela gitu ya, udah menyiapkan anggaran dana hidup dia. Oh, gue udah punya tabungan 1M yang akan gue pakai percuma-cuma untuk kampanye. Nggak mungkin. Pasti mereka akan mencari cara bagaimana harus balik dana tersebut. Salah satunya ya udah duduk di dewan. Ketika duduk itu nanti gue cari gitu. Akhirnya kan banyak kasus korupsi lah, kasus apalah gitu. Nah, lo tadi nyinggung masalah korupsi. Dari sudut pandang politisi muda tentang korupsi gimana? Yes. Apakah harus gaji pejabat dinaikin, ataukah yang koruptor dimiskinkan? Sebenarnya banyak cara ya bro, sebenarnya banyak cara. Mau dimiskinkan bisa juga, cuman kalau misalnya memang itu kemudian dia buru-buru, ini misalnya ya, gue udah tahu nih, gue akan ngambil, terus gue nggak geser dong harta gue. Sal, gue titip ya harta gue ke lu. Nanti kalau ada uang dong. Hah? Money laundry dong. Bisa dong, kan gue titip ya. Nanti kalau ada apa-apa, jangan sampai ketahuan ini. Jadi nggak akan miskin-miskin banget gitu. Gue masih punya titipan yang, kemarin gue udah nitip sama lu ya udah gitu kan. Satu. Atau ya melakukan hal yang lain, bisnis pakai nama orang gitu kan, tapi dititipkan kayak gitu. Jadi sayang banget sih sebenarnya. Tinggal balik lagi ke mental sih sebenarnya. Makanya memang harus di basic dasar, pondasi kuat tentang iman paling utama sih sebenarnya ya. Kalau kita bisa setuju soal itu dilatih ya, maksudnya ditanamkan dari kecil, dari muda, dikasih tahu gitu ya, apa-apa yang ini. Memang terlihatnya kayaknya idealisme banget ya, idealistis banget ya. Wah, lu terlalu idealis banget gitu ya. Tapi itu faktanya. Kalau kita punya pondasi kuat, harusnya sih enggak ya. Money politik no. No ya? Enggak. No. Tuh no ya. Dia udah bilang no. Gua enggak. Tapi selama lo kan berarti udah kampanye dong kemana-mana di daerah di Kota Bogor, terutama di Bogor Selatan. Tapi lo nggak pakai kayak gitu kan? Nggak pakai cara-cara kayak gitu kan? Kenapa? Nah, karena gini bro, gue melihat itu masih banyak karena setiap kali gue turun, terus gue bagi-bagi brosur, gue bagi-bagi kartu nama, gue bagi-bagi kaos. Pertanyaan masyarakat cuma satu. Apa tuh? Nggak ada sembakonya. Atau yang kedua, berarti dari masyarakat sendiri dong udah minta transaksional. Karena ada medianya, ada pelaku yang menawarkan, kan ada yang nyontohin. Iya, dunia ekonomi kan ada yang jual pasti ada yang beli, ada yang nyari pasti ada yang jual, gitu kan? Nah, dua hal ini kan saling berkaitan satu dengan yang lain. Nggak mungkin kan, gue tiba-tiba mau nyodorin kalau orang masyarakatnya enggak, saya nggak mau, gitu kan? Makanya saya ngajarin, saya dan beberapa teman kita mengajarkan kepada orang-orang masyarakat gitu ya, jangan mau. Supaya apa? Supaya ke depan ini hubungannya lebih asik. Jadi gini, kalau tiba-tiba misalnya gue menang, gue duduk sebagai anggota dewan, gue tidak memberikan apa-apa kepada kalian, tapi lu harus catat janji gue apa. Ya. Mendingan lu catat janji gue apa, ketika ada apa sesuatu, lu datang ke gue. Bro Denny, ini kemarin janjinya gini-gini ya, boleh kami dibantu untuk ini segala macam. Nah, gue bilang juga sama konstituen yang ada, kalau kalian mau begini, boleh, tapi kalian juga harus belajar membuat satu proposal yang bagus. Dan harus dipertanggungjawabkan. Karena uang ini akan dipakai adalah uang rakyat. Berarti lo melatih daya pikir masyarakat. Mereka harus kreatif. Jangan pengen disuapin mulu. Tapi lo harus bikin proposal, lo harus kasih tahu ini fungsinya untuk apa, dan itu akan bergilir. Kalau sekarang ini kan banyak orang-orang yang karena dekat dengan dewan, kemudian dekat dengan tim sesnya, jadi hanya orang-orang itu aja yang sejahtera. Masyarakat tetangga sebelahnya nggak dapet gitu. Dan itu banyak banget. Nah, gue sih nggak mau gue adalah hari ini si A, besok putar ke si B, besok si C. A kalau misalnya mengajukan walaupun udah deket sama gue, antri ya.
tunggu ke belakang. Karena ini masih banyak orang-orang yang menunggu juga. Kita belajar berbagi. Oke, intermezzo dikit. Lo kan kalau nggak salah senang lari. Yes. Masih Lari masih harus lah itu. Dengan lari itu kita bisa lebih menyegarkan pikiran. Lebih gak stres gitu ya. Terus kalau gue kan kalau nggak lari atau jalan gitu ya, masuknya tuh ke jalan-jalan yang nggak biasa nyarinya, supaya bisa lihat apa sih, oh di daerah sini ada apa ya, oh di sini ada tempat jajanan ini, oh tempat ini, ada itu, ada ini, segala. Enggak sehat juga dong. Berarti setiap lari lu berhenti makan. Oh enggak. Tetap jalan, tapi direkam. Oh di sini. Jadi larinya selesai dulu, beres lari balik lagi. Tetap dicirian ya. Iya, tandain. Oh ini gitu ya, baru makan. Kadang gitu ya. juga akhirnya ketemu tempat-tempat yang udah dimasuk di gang-gang kecil banget ya, tapi UMKM bagus gitu ya. Oke. Sebenarnya perlu dibantu. Nah, lo kan seneng lari nih. Apa yang ada di benak lo untuk warga Bogor mengenai olahraga? Berarti kan olahraga berarti kesehatan. Yes. Apa? Ada program nggak? Kalau untuk lari, kalau gue sih ya, ini wali kota sekarang, Kang Bima ini bagus banget ya. Dengan dirapikan si area kebun raya, itu orang-orang jadi lebih banyak berolahraga, banyak yang makin sadar kesehatan, lari, jalan, lapangan-lapangan dibikin ya di beberapa kelurahan, di setiap kecamatan itu ada lapangannya gitu ya. Setidaknya itu bisa membantu untuk mendorong masyarakat untuk bisa berolahraga gitu. Jadi kalau gue sih programnya akan lebih banyak aktivitas. Sebenarnya lebih seru zaman-zaman kita dulu waktu tahun 90-an ya. Di mana aktivitas anak-anak sekolah itu anak-anak muda ya lebih banyak aktivitas outdoornya gitu ya. Iya. Lomba baris berbaris lah, upacara lah, lomba paduan suara lah, banyak-banyak gitu ya. Kan berapa kali kan kita jumpa lomba paduan suara ketemu dia, paskibra ketemu dia. Baris berbaris ketemu dia juga. Nah, jadi kayak gitu kan. Hal-hal kayak gitu yang mungkin saatnya ya, walaupun orang bilang kan dunia teknologi nih sekarang, anak-anak banyak gadget, ya mungkin bisa dilarikan gitu. Gitu ya? Iya. Sekarang ini agak keluar dari poin-poin visi misi lo. Sekarang gue pengen nanya soal pariwisata di Bogor. Apa yang ada di benak lo untuk pariwisata di Bogor? Kalau dibilang kan, Bogor kan nggak terlalu banyak gitu loh tempat wisata. Yang besar, yang botanikal ya kita tahu semua Bogor gitu loh. Di kota Bogornya ya, kalau kabupaten ya udah nggak usah tanya lagi, banyak banget. Kota Bogor sendiri gimana? Astagfirullahaladzim. Kalau di kota Bogor sebenarnya salah kalau lu bilang nggak ada. Salah banget bro. Bogor itu kan salah satu tempat yang paling dekat dengan Jakarta, dengan Batavia, dengan zaman Belanda dulu, kolonial Belanda gitu ya. Bogor ini kan salah satu kota persinggahan, sehingga sebenarnya banyak tempat-tempat sejarah yang ada di kota Bogor yang tidak terekspos dengan baik, kemudian terlupakan, akhirnya rusak dan akhirnya digantikan gitu. Tempat-tempatnya banyak banget sebenarnya. Lo ada concern ke sana nggak? Pengen sih. Jangan pengen. Bukan, ada nggak? Ada, gue sih ada gitu ya. Tapi sekali lagi kita harus cari orang-orang yang punya satu tujuan, punya visi yang sama. Kalau cuma gue sendirian nggak mungkin. Karena salah satu lagi orang yang bisa melakukan hal itu adalah wali kota. Berarti lo ntar tujuan terakhir jadi wali kota Bogor? Gak usah deh, anggota dewan aja lah. Wali kota mah kasih yang lain aja lah. Tapi kalau misalnya memang kesempatannya ada, why not lah, gitu ya. Boleh kita coba gitu ya. Karena dunia pariwisata Kota Bogor sebenarnya bagus kok. Banyak bangunan-bangunan sejarah yang gue juga baru tahu. Oh ternyata di sini ada. Oh loh, kok di sini ada ini ya? Ada ini ya, gitu ya. Tidak terekspos karena apa? Karena orang juga nggak peduli. Kan wisata itu nggak selalu tempat ya Den ya? Iya sih? Betul. Kuliner bisa. Ini makanan ini, jajan apa? Ini rumahnya siapa? Tapi kalau gue bilang sih Bogor lebih banyak kuliner yang betul. Kuliner banyak, tempat-tempat bagus juga. Rumah-rumah bersejarah, kisah-kisah sejarahnya banyak, kayak Jembatan Merah, kayak gitu-gitu kan. Ada kisahnya, ada ceritanya gitu ya. Banyak bangunan tua di Kota Bogor ini yang dulu ini bekas rumahnya siapa, dulu ini bekas keluarganya siapa, dulu yang ada di sini gitu ya. Yang akhirnya nggak terekspos karena itu, karena orang nggak concern, karena pikirannya mungkin nggak ada duitnya. Kalaupun mau diobjekin ya nggak ada dananya gitu, mungkin terbatas. Lebih ke situ. Kita udah bahas mengenai visi misi lo. Money politik juga udah bahas. Lo nggak ada money politik ya.
Semoga ini menular juga ke buat teman-teman yang lain, betul? Nggak hanya di PSI aja kan, di semua partai yang lain juga ya? Iya, harus dibiasakan. Itu udah harus dibiasakan, udah harus mulai digerakkan. Anak-anak muda, yuk jangan mau ikut-ikutan dengan cara-cara yang lama lah. Gitu. Harus kasih visi yang baru ya. Cara yang baru, berpolitik dengan santun, berpolitik dengan menyenangkan, berpolitik yang riang gembira. Itu juga kan tagline-nya kita adalah salah satunya adalah politik yang riang gembira. Jadi politik itu jangan membuat politik itu menjadi suatu hal yang menakutkan. Oke. Seperti itu. Jadi politik ya sekali lagi, berpolitik itu adalah berkomunikasi sebenarnya. Oke. Apa yang ingin lo sampaikan lagi kepada konstituen lo? Mumpung nih gua lagi wawancara lu nih. Jangan lupa tanggal 14 Februari untuk datang, untuk ikut memilih. Jadi jangan sampai tidak memilih, golput gitu ya. Kalaupun misalnya memang bingung, coba masih punya waktu untuk cari, untuk mendeteksi siapa sih partai dari partai tersebut. Misalnya nih, kita punya satu partai yang, saya suka banget dengan partai ini. Carilah di antara orang-orang yang ada 10 orang itu, atau 3 orang untuk di Jawa Baratnya, atau 10 orang untuk DPR RI-nya, yang menurut kalian pantas untuk kalian dukung. Supaya nanti kalau ada apa-apa kalian bisa minta pertanggungjawaban sama dianya juga gitu. Jadi ketika orang ini menang, jangan lupa minta pertanggungjawaban sama dianya. Jadi datang aja. Saya dulu milih kamu, saya minta pertanggungjawabannya. Dulu kamu bilangnya gini. Berarti pertanggungjawaban berarti berkaitan dengan janji. Janji, betul. Jadi, berarti yang visi lu yang tadi yang pendidikan, kesejahteraan, perlindungan untuk anak dan perempuan itu janji lu. Yes. Sebenarnya lu incer nanti misalkan jadi nih, mudah-mudahan kita doain jadi ya. Amin. Masuk ke komisi apa lu yang lu tuju di DPRD? Kalau pasti lu udah ada bayangan dong. Iya, kalau gue sih memang lebih tertarik ke dunia pendidikan. Yang utama ya tentang pendidikan. Ini basicnya gue karena memang kan gue juga ngajar, gue memberikan pelatihan, senang membangun memberikan motivasi, dukungan kepada anak-anak muda. Mereka jadi gini loh Sal, di saat sekarang ini ya, masih banyak orang-orang, anak-anak muda gitu ya, umurnya masih produktif banget lah, 19-20, yang mereka itu putus sekolahnya ketika SD. Hanya SMP. Ada? Zaman sekarang masih banyak loh bro. Wah. Dan itu gue lagi sedang sibuk-sibuknya, bukan sibuknya, tapi lebih sedang mendorong mereka untuk ambil kejar paket. Oh iya, paket ABC. Paket ABC itu ya. Mudah-mudahan sih kalau misalnya masih banyak banget, bro. Gila. Jadi gue berharap sih mudah-mudahan ini concern wali kota mendatang juga ya. Bagaimana sih di setiap kecamatan yang ada, khusus di Kota Bogor dulu lah, itu ada sekolah-sekolah yang bisa bersinergi atau mendukung terhadap sekolah paket ini, kejar paket ini. Supaya apa? Ketika kita punya pendidikan bagus ya, mereka nggak perlu kuliah gitu ya. Yang penting selesai dulu SMA deh. Punya ijazahnya itu setidaknya, karena kan di Indonesia ijazah masih perlu ya, masih penting gitu. Kalau mereka bisa melakukan itu, mereka bisa mendapatkan itu kan akan lebih bagus ya kan. Ketika punya pendidikan baik aja, cara berpikir juga akan semakin maju, cara berpikir akan semakin bagus gitu. Oke, ini menarik nih. Lo concern ke masalah pendidikan, pengen masuk ke komisi yang masalah kependidikan. Nah, pengangguran sekarang banyak bro. Betul. Ini gimana lo cara ngatasinya? Bukan cara ngatasinya ya, maksudnya lo ada nggak sih yang harus dilakukan ya supaya bisa mengurangi gitu? Ataupun salah satunya yaitu tadi tentang bagaimana pola pikir. Sebenarnya pengangguran itu pun terjadi karena pola pikir ya kalau menurut gue ya. Kalau pola pikir kita juga nggak terlalu maksimal banget sehingga akhirnya kita terlalu nyaman dengan keadaan gitu ya. Nggak apa-apa deh, saya nggak kerja juga nggak apa-apa. Itu kan banyak yang juga kayak gitu ya. Udah terlalu nyaman karena disuapin. Banyak dikasih bantuan gitu ya. Mungkin sekarang sudah saatnya adalah yuk kita kasih pelatihan, kita kasih ini, lu harus bekerja, lu harus berjuang, lu harus berusaha. Bentar. Gitu. Mbak, tuh ada yang pesan, buka aja situ tuh. Ada yang dia mau masuk jadi nggak jadi. Terus. Gitu. Jadi harus dikasih pelatihan, dikasih pendidikan, dikasih pengembangan dan lain sebagainya. Gitu. Lebih ke situ sih. Jadi mendorong anak-anak muda ini berpikir. Jadi jangan hanya nunggu dikasih, tapi berpikir untuk apa yang harus gue lakukan. Gitu. Punya potensi bagus, yuk kamu bisa apa, karena gue gitu sekarang tuh lebih melihat mereka punya potensi apa. Oh anak ini bagus di sini ya, kamu kenapa nggak kesana aja, kamu kenapa nggak coba. Walaupun memang itu berat ya, maksudnya gini, ya segala sesuatu harus ada usahanya. Kalau lu nggak berusaha juga gimana mau tahu gitu. Harus tough. Jadi anak muda harus tough. Iya, harus kuat. Ya, mental harus kuat. Jadi jangan malas ya. mentok
udah, susah deh, sulit deh, jangan susah-susah melulu gitu. Usaha aja dulu. Kalau misalnya memang kita bisa, kenapa enggak? Kalau misalnya mentok, nggak bisa, ini kayaknya bukan bidang, cari yang lain. Langsung buru-buru dicari. Makanya menggali potensi itu perlu gitu. Dan melihat ada orang ketiga yang bisa melihat ya. Misalnya gue ngeliat, wah Sal kayaknya lu punya potensi ini. Coba deh di sini gitu. Kalau misalnya nggak ada, kayaknya nggak cocok di sini. Buru kita geser yang lain. Cari minat buru-buru. Makanya pendidikan itu penting. Setidaknya kalaupun dia tidak masuk pendidikan formal, ya informal lah. Iya. Formal udah nggak mau, informal juga nggak mau, ya terus lu mau apa? Setidaknya mereka setelah lulus kuliah dia punya keahlian ya. Punya keahlian. Betul, itu penting banget. Minimal itu. Mereka punya sesuatu sampingan yang mereka bisa kembangkan di kemudian hari. Oke, cakep tuh. Gitu. Oke, Dan, sebelum gue tutup nih ngobrol-ngobrolnya sama lo tentang... Udahan. Lo belum minum? Ntar aja dulu. Oke. Berarti semua visi misi lo itu dari pendidikan, kesejahteraan masyarakat, juga kesejahteraan masyarakat, terus perlindungan perempuan dan anak dan perempuan itu. Ya. Berarti itu masih ada banyak turunannya ya. Masih banyak hal, ini. Yang tadi kita bahas terakhir itu berarti turunan dari pendidikan. Yes. Ya, karena untuk mengurangi kesenjangan masalah kurangnya pekerjaan. Ya, itu juga bisa masuk ke soal kesejahteraan juga. Berarti semua berkaitan dong, Bro. Berkaitan. Gitu ya. Kalau misalnya kita udah lihat pendidikannya bagus, pasti akan sejahtera. Gua ada yang lupa. Nah, mengenai perlindungan anak, stunting itu kan termasuk perlindungan anak juga kan? Perlindungan anak 21 sekian persen gitu loh, gede loh. Itu gimana tuh? Makanya itu dia salah satu hal yang menarik ya, Bro. Di Kota Bogor angka stunting juga cukup tinggi. Sementara kota ini kalau lihat pertumbuhan ekonominya, perkembangan dan lain sebagainya maju banget, gitu ya. Karena edukasi yang kurang. Balik lagi ke masalah pendidikan. Masalah pendidikan, edukasi non formalnya ini yang masih berkaitan sih sebenarnya, gitu. Kalau kita ngomongin soal, terima kasih. Kalau kita ngomong soal ekonomi itu bisa dilakukan, bisa tertunjang dengan baik kalau pendidikannya bagus, kesejahteraan oke, mereka pintar mengolah segala macam. Akhirnya UMKM misalnya dikembangkan. Nah, salah satu yang menolong kita kan pada waktu pandemi dulu kan adalah Indonesia itu karena UMKM. Ya, pada saat pandemi itu kan semua orang berbicara tentang UMKM dan semua pergerakan ekonomi kita berjalan. Nah, ini tempat kita wawancara ini Kopi 5an nih, UMKM. Jadi kan seperti itu karena kayak waktu itu presiden gitu ya bilang bahwa setelah pandemi ini negara-negara lain semuanya ambruk, semuanya turun apa segala macam. So far kita sampai sejauh ini aman-aman aja. Indonesia termasuk yang masih stabil. Ya masih stabil, masih bagus lah gitu ya. Sekali lagi pendidikan itu penting. Formal, non formal itu perlu banget digalakkan dan digiatkan. Oke. Gitu, Bro. Sekarang saatnya lu berpromosi diri. Silakan. Oke, jadi sekali lagi buat Bro NC semuanya, jangan lupa tanggal 14 Februari harus datang ke TPS. Kalaupun tidak bisa hadir ke TPS di rumah kalian, tempat di mana kalian KTP-nya itu sama gitu ya, bisa pindah ke kota lain atau ke negara lain, segera daftarkan dirinya. Jadi nanti kalian akan mendapatkan surat suara sesuai dengan kebutuhan yang ada. Contoh, misal kalau gue keluar negeri, berarti gue udah nggak bisa memilih DPR RI, gue udah nggak bisa memilih DPRD, provinsi maupun kota. Gue hanya bisa memilih presiden, gitu. Ya jadi hanya satu itu kesempatan. Tapi kalau misalnya, aduh gue harus mendukung nih, ya lu harus cari cara gimana supaya tanggal 14 itu bisa pulang. Sebenarnya harusnya bisa pulang karena mulai tanggal 8, 9, 10 gitu ya, itu kan tanggal 10 kalau nggak salah Imlek ya, tanggal 9, dan itu ada cuti bersamanya. Mepet-mepet, nempel semuanya, itu ada hari-hari besar, itu tanggal merah tuh, mulai tanggal 8 kalau nggak salah. Mepet semuanya sampai dengan tanggal 14. Jadi itu hari kejepit semuanya. Jadi harusnya sih sebenarnya diusahakan untuk banyak libur. Iya, banyak libur di minggu pertama itu ya, sampai dengan tanggal 14. Harusnya harus datang, kemudian daftarkan diri, walaupun masih banyak orang, enggak, gue mau golput aja, jangan. Pokoknya harus pakai suara kalian, karena ini akan menentukan. Kalau kita nggak nyoblos, jangan besok-besok, jangan komplain. Ya, karena kita juga nggak berpartisipasi. Gitu. Dan kalau mau nyoblos, sekali lagi, pilih partai yang menurut kalian, oh ini partainya gue banget. Dan dari partai tersebut cari namanya. Jadi jangan cari nama Denny Boy. Kalau gue seneng PSI Kota Bogor gitu ya, Bogor Selatan, cari PSI nomor 15, nomor 8 orangnya.
Gitu. Coblos aja langsung. Kalau sekarang kan sistem pemilunya terbuka nih. Jadi asik nih sebenarnya. Jadi ini persaingan bisa semakin ketat. Jadi nggak hanya yang di atas-atas doang, tapi yang kami yang di bawah juga bisa punya kesempatan. Jadi pilihnya jangan hanya gambar partainya aja gitu ya, tapi pilih langsung nomor orangnya aja. Karena kalau kita cuma pilih partainya doang, itu suaranya bisa dialihkan ke yang lain-lain. Oke. Jadi sayang banget. Jadi kalau kalian udah percaya sama A, si B, percaya sama gue gitu ya, menyampaikan, dukung. Pilih Dodi Boy dan pilih saya. Yes. Anda sih. Kan kalau bisa duduk Alah, nggak usah dibahas. Anda curang ya. Saya berikan Gitu. kayak Jadi begini gitu ya, seru. harus datang ke TPS tanggal 14 Februari 2024. Dan jangan lupa jadi saksi juga ketika perhitungan suaranya. Suara. Jadi nggak boleh ada kelicikan, kecurangan. Nggak boleh. Jadi kalian juga harus menjadi saksi supaya apa? Besoknya kalau pemilu jujur lah. Iya, butuh pertanggungjawaban kan enak. Ya. Jadi ketika si ini yang menang, catat. Minta pertanggungjawaban, susah dikejar, cari orangnya ke gedung DPRD atau DPRD provinsi atau DPR RI bisa menyampaikan, menyuarakan. Lu udah gua pilih, lu udah gua usung, ini janji lu sekian, gua tagih nih. Jadi pilih Dodi Boy. Yes, pilih gua. Nomor 15. Partainya nomor 15, terus? calegnya nomor 8. Oh, itu dia ya. Oke. Bro, sukses ya. Thank you, Bos. Sukses banget. Sama-sama, Gua nggak sangka lu akhirnya jadi politikus muda. Enggak lah. Oke. Thank you, Popers. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan politikus muda lainnya. Di mana dan kapan? Tunggu aja. Dah.